Nah ini teman-teman pada semuanya kondisi bendungan yang berada di Copong ya. Jadi semua pintunya ini dibuka ya. Ini punya dibuka karena ya mungkin karena merasa was-was dengan kejadian tempo hari yang menerjang 8 kecamatan sampai di ketinggian rata-rata 45 sampai 7 meter. Bagaimana kondisi wilayah daerah yang berada di Garut. Ini menurut catatan sejarah. Jadi semenjak ada bendungan ini, ketika curah hujan tinggi, maka air ini bisa dibayangkan aja teman-teman. Itu air tuh, itu airnya bisa mengalir tuh. Kalau itu ditutup, otomatis air ini ke sini. Nah ini ditutup ke sini. Nah langsung mengalir ke sana kan. Apalagi kalau debit airnya tinggi. Nah aduh. Ya benar-benar ada solusi. Ini anak mau diperiksa cuman kagak mau. Takut digejos. Mau mah digejos. Mereka sekolah ya, Nay. Ngantri. Alah, sahabat pada semuanya, inilah suasana malam hari di wilayah Bojong Sudika RT 4 wilayah Cimacan Bojong Sudika. Suasana masih gelap karena belum ada penerangan listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana telah kita ketahui bahwa banjir bandang di Garut begitu parah, diduga karena bendungan Copong tidak berfungsi dengan baik. Tim Mujam Jaya TV melakukan investigasi terkait penyebab banjir bandang di Garut beberapa waktu yang lalu. Hasil temuan menunjukkan bendungan Copong menjadi salah satu penyebabnya. Selama beberapa hari, tim Mujam Jaya TV melakukan investigasi di sana. Hasilnya kami menemukan banyak faktor penyebab. Salah satunya kontribusi dari bendung Copong tidak berjalan dengan baik. Bendungan Copong yang terletak di kawasan Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Garut itu tidak dilengkapi sistem operasional prosedur buka tutup pintu air yang benar, sehingga bendungan Copong ini tidak berperan optimal saat air Sungai Cimanuk meluap. Selain tidak berfungsi dengan baik, keberadaan bendungan Copong terpantau lebih tinggi dibandingkan beberapa kawasan pemukiman penduduk di Garut. Ketinggian bendung Copong 722 mdpl, sedangkan wilayah terparah yakni Cimacan hanya 712 mdpl. Berdasarkan kesaksian warga saat banjir sudah mencapai setengah rumah di Cimacan, di bendungan Copong masih ada warga yang menjala ikan. Berarti buka tutup airnya tidak berfungsi, jadi airnya malah balik lagi dan meluap. Dengan adanya bendungan Copong mengakibatkan banjir bandang yang merendam 20 desa di 8 kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Jumat malam Sabtu kemarin. Ini berakibat terjadinya akibat hujan deras yang turun sejak Jumat malam. Mulanya hujan amat deras terjadi pada Jumat pukul 17 sampai jam 23. Berdasarkan keterangan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, air mulai meluap dan menggenangi pemukiman di 20 desa dan kecamatan. Banjir tersebut telah merendam pemukiman di sejumlah kecamatan. Hujan dengan intensitas tinggi sehingga mengakibatkan debit air Sungai Cimanuk tidak dapat terbendung dan meluap ke daerah sekitar. 8 kecamatan yang dilanda banjir itu di antara lain Kecamatan Cikajang, Kecamatan Garut Kota, Kecamatan Tarogong Kidul, Kecamatan Karangpawitan,
Kecamatan Bayungbong, Kecamatan Banyuresmi, Kecamatan Cilau, dan Kecamatan Cibatu. Pasalnya jarak hanya berkisar 2 km dari sejumlah titik terdampak. Dengan adanya bendungan Copong ini, aliran air Sungai Cimanuk melambat saat kejadian sehingga dengan cepat meluap. Bahkan beberapa pihak harus bertanggung jawab atas kejadian bencana ini, antara lain Pemkab Garut sebagai penyedia lahan dan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Cisanggarung selaku pengelola bendungan Copong. Oke, para sahabat semuanya. Nah, ini salah satu akses jalan ya. Kalau dari Copong berarti di sini ini ada pintunya dikunci dan saya juga loncat ke atas ya. Nah, ini salah satu akses jalan untuk menuju ke bendungan Copong. Saya akan coba melihat. Sebenarnya aksesnya kalau untuk jalan utamanya ke sana tuh, menuju yang arah ke Banyuresmi dari Malai Air. Nah, kita akan coba melihat dari sisi lain untuk melihat kondisi suasana bendungan Copong ini yang menjadi bibit buit dan yang menjadi penyebab lambatnya air untuk mengalir. Jadi ini lahan masih kosong ya, banyak ilalang ini. Nah, itu kayaknya tuh sudah mendekati ya. Oh, ini dia bendungan Copong yang menghalangi dan menampung debit air dari seluruh aliran sungai yang menuju Cimanuk. Oke. Nah, ini dia teman-teman, para semuanya, lumayan cukup besar untuk di wilayah daerah ya. Kita lihat kedalaman airnya ya. Oh iya betul. Ini kita lihat airnya pelan sekali. Ini gak kebayang waktu banjir bandang kemarin ini debit air ini bisa meluap ke sini. Wah. Tuh. Oke, sampai ke sana tuh. Oke, kita lihat dari sisi belakang ini. Ini jembatan yang menghubungkan antara dua bendungan. Dan kita lihat kita cek, ini gak ada airnya nih. Ini ini suasananya hening ya, sepi. Saya nggak melihat tugas di sini ya. Oke. Dan ini saya kurang tahu ini tempat apa ini. Oke. Oke teman-teman, balik semuanya, dan kita akan melihat dari sisi depan.
ya, dari sisi depan bendungan. Nah, ini kita bisa lihat dulu. Nah, ini kayaknya untuk para staf ya. Nah, ini denah Bendungan Copong. Oke, kita lihat ini gerbang utama, jalan akses masuk. Oke, control house, parkir ekskavator. Kita lihat ya. Lihat ke sana lagi ya. Oke, beres semuanya. Nah, ini dia tuh. Ini suasana Bendungan Copong. Nah, ini kalau normalnya begini. Jadi biasanya kalau hujan pun derasnya tinggi, ya kan? Kalau enggak dibendung, pasti jalannya lancar. Nah, kita akan lihat. Oh, kita akan lihat ya. Wah, ini sampah di sini ya. Kita lihat ini. Tuh. Ini dibuka. Waduh. Ini kan jalan jadi segini tuh. Tuh. Ya kan? Nah. Lihat tuh. Ya. Ini kalau nggak dibendung ini arus alurnya lancar. Ini seharusnya sudah di apa ya? Wah, Mas Cerik. Iya, lamun upami upami cai ageng ya posisi iya sok bendungan kieu atana pisok dibuka. Buka. Ngan aya geuningan waktu kamari banyak. Waktu banjir kamari. Ketika tos ngalentab di ditu bumi tos kakarendam. Tiba-tiba aya kabar tos dibuka langsung teu aya, berarti inak nutup enten. Nah iya, mah kasieu sisieuna. Hah? Dibuka heula. Dibuka heula ieu posisi dibuka ieu teh. Ari biasana sok nutup ieu teh. Tutup tipe man halodo. Oh. Tiba-tiba sok aya hujan. Heeh. Soalnya biar ada nutup. Ieu teh nutup sakit teh. Oh iya ieu teh muka sakit teh nya. Oh, biasa mah kahanap. Biasanya kahalap adi pami halodo. Upami halodo. Halodo mah pan sae dianggo ka ditu ka hilir. Heeh. Tutup pasadana nembe ka ditu. Nya si cai kanggo ka ditu teh ka naon, Pak? Kanggo pengairan ka Serang. Ka Serang, ka jalur mana ieu teh? Kartosam ka bagan dieu. Ka Begenit. Terus ka pasir dianggo ka ditu teh. Oh. Di jalan teh.
sana kanggo penambungan listrik sana ya. Ngan madaratna itu ageng pisan upami ieu teu dibukanya panya. Ini kada siap-siap tuh. Iya, ari mukane nganggo mesin, tinggal mencet gitu. Oh, tinggal kaluhur. Ieu kan ieu posisi gerbang pantau cai mah muka ieu teh. Da kamari painten pamang tilas mangkukna. Kan ieu teh seseueurna pas saur sepuh anu tos puluhan tahun anu caralik di wilayah Tarogong Kidul. Kan posisi Garut mah wahangan Cimanuk teh ageng. Sakumaha hujan ageng oge kan Bapak nyalira namanya nguping ayeuna sejarahna banjir bandang dugikeun ka kamari mah 8 kacamatan. Penyebab utamina teh nya ti dieu saurna. Da upami ieu teh aya bendungan mah sakumaha hujan ageng ge ngagulusur we. Gitu. Kersakeun. Iya, sok mun apa isua sabaraha puluh ayeuna? 57. Nemeh ngupingnya banjir ageng di Garut. Kalau mah kasebat si dongkol teh. Mohon. Banjir gitu pada halodo. Mohon. Aya si dongkol ageng cai kada dugi ka korban, aya korban. Aya korban. Ieu mah tuh tinggal aduh. Nya ieu upami heuh pedah kamari tos aya kajantenan punten di teh muka kieu teh nya biasana mah nutup ieu teh. Halodo mah ari ieu mah dia dibuka teh tilu. Oh. Tutup ngalir. Tutup nu alit. Oh, gitu. Iya we ngalur. Ngaliur. Aduh. Madarat. Aya hujan, enggak dibuka nu alir. Mohon. Nah, ini teman-teman pada semuanya kondisi bendungan yang berada di Copong ya. Jadi semua pintunya ini dibuka ya. Ini punya dibuka karena ya mungkin karena merasa was-was dengan kejadian tempo hari yang menerjang 8 kecamatan sampai di ketinggian rata-rata 45 sampai 7 meter. Bagaimana kondisi wilayah daerah yang berada di Garut. Ini menurut catatan sejarah. Jadi semenjak ada bendungan ini, ketika curah hujan tinggi, maka air ini bisa dibayangkan aja teman-teman. Itu air tuh, itu airnya bisa mengalir tuh. Kalau itu ditutup, otomatis air ini ke sini. Nah ini ditutup ke sini. Nah langsung mengalir ke sana kan. Apalagi kalau debit airnya tinggi. Nah aduh. Ya benar-benar ada solusi yang terbaik. Ya we Pak, kieunya upami abi ngalangkung tadi Jamatan Copong. Si cai teh Pak, upami hoyong terang mah ngeuyeum mah. Ngeuyeum mah sapertos, berarti ditutupnya. Tutup ngalir. Ditutup ngalir ya dibuka. Ieu mah muka Tilu. Nya teras ka ditu teh ngeuyeum Pak. Ngeuyeum gitu. Upami teras-terasan ageung hujan-hujan kamari upami henteu kabuka ieu sajam deui entos. Seep ieu Mas Garut nu kakerem. Aya bar alun-alun teh seep. Ieu teh monitoring teh di palih mana kantorna teh? Oh, di ditu dipencetna teh. Iya di dekat dia teh. Upami heeh. Enten si masyarakat teh sanes hiji dua tos ratusan bahkan pengen bingung bade nyaurkeun teh nya ari rakyat mah gitu nya seueur anu protes tapi teu tiasa da ieu bibit-bibitna teh cenah ngawitanana bulan nya mun 2010 4 tahun dugin ka 4 Bapak di mana linggih? Oh di Bojong Larang. Aduh.